Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem hukum di Indonesia. Sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Sastraguna, NPM 2001-331-21022. Perkenalkan, nama saya Komando Indrawan, NPM 2020-33121123. Perkenalkan, nama saya Putri Rika Susanti, NPM 2020-3312-1164. Perkenalkan, nama saya Arimada Ayu Rizka Devianti, NPM 2020-3312-1166. Perkenalkan, nama saya Kadia Lili Maharani, NPM 2020-331-21239. Perkenalkan, nama saya Putuluna Nudayani Karasua, NPM 2020-3312-1240. Sistem hukum di Indonesia. Materi yang akan kita terangkan pada sistem hukum di Indonesia yaitu pertama, pengertian hukum, kedua, pengertian sistem hukum di Indonesia, ketiga, ciri-ciri hukum di Indonesia, keempat, unsur-unsur sistem hukum di Indonesia, kelima, sumber hukum, keenam, tata urutan perundang-undangan, ketujuh, proses hukum, kedelapan, bentuk-bentuk hukum, kesembilan, hukum menurut waktu berlaku di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum adalah berupa norma-norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, Aristoteles. Yang kedua, Sagito Raharjo. Yang ketiga, Montesquieu. Yang keempat, Samidjo. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia. Sistem hukum di Indonesia mengandung sistem hukum Eropa kontinental atau civilang. Sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ada hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Sedangkan hukum perdata yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Tradisi di hukum di dataran Eropa atau civilau mengenal pembagian hukum menjadi dua, yakni adalah hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-Saxon atau common law tidak dikenal pembagian semacam ini. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Sastraguna, yaitu tentang karakteristik sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, ada berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi. Yang kedua, corpus juris civilis, yaitu yang dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dari kodifikasi hukum di negara Eropa. Yang ketiga, ada prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. Yang selanjutnya, yaitu tujuan hukum adalah kepastian hukum. Dan yang terakhir, ada gium yang terkenal, tidak ada hukum selain undang-undang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri sistem hukum di Indonesia. Yaitu yang pertama, mengatur setiap perilaku masyarakat. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Yang ketiga, mengandung sebuah larangan dan perintah. Yang keempat, memiliki unsur perlindungan atau melindungi. Yang kelima, adanya saksi bagi pelanggar hukum. Dan yang terakhir, perintah dan larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur sistem hukum di Indonesia, yaitu yang pertama, ada sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem ini dikenal pula dengan istilah Anglo-Amerika, mulai berkembang di negara Inggris pada abad ke-11 yang disebut sebagai sistem common law atau UN written law. Yang kedua, ada sistem hukum Eropa kontinental, yaitu prinsip utamanya yaitu memperoleh kekuatan mengikat dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Yang ketiga, ada sistem
Islam semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan persebaran agama Islam. Sistem hukum Islam bersumber pada yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabi, yang ketiga ada ijma, dan yang terakhir ada qiyas. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang sumber hukum. Di sini, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Adapun bagian-bagian sumber hukum, yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material merupakan sumber hukum yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, misalnya ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. Seorang ahli kemasyarakatan atau sosiolog akan menyatakan bahwa yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, ada sumber hukum formal. Di dalam sumber hukum formal ini ada 5 sumber hukum. Yang pertama, hukum adat atau hukum kebiasaan merupakan hukum tertua. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dan berulang. Yang kedua, ada perundang-undangan. Perundang-undangan yaitu peraturan yang mempunyai peraturan hukum yang mengikat. Yang ketiga, ada hukum traktat. Hukum traktat merupakan sebuah perjanjian yang disebut treaty of contract, atau sebuah perjanjian yang berlaku hanya untuk pihak-pihak yang menandatangani. Yang keempat, ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah keputusan hakim yang diikuti oleh hakim berikutnya. Hukum jurisprudensi ada yang tetap dan juga ada yang tidak tetap. Yang kelima, doktrin. Doktrin menjadi sumber hukum karena undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak memberi jawaban hukum, sehingga dicarilah pendapat ahli hukum. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan ini dapat dibagi menjadi 7, yakni yang pertama ada Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, di mana ini adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang bentukannya pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen terakhir, dan biasanya konstitusi ini memuat tentang aturan-aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Selanjutnya ada undang-undang. Undang-undang ini adalah peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, di mana ini dibentuk oleh badan legislatif dengan persetujuan presiden yang tujuannya untuk mengatur tiap warga agar warga tersebut patuh dengan peraturan itu di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada Perpu atau peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan perundang-undangan ini dibuat oleh presiden yang tujuannya untuk kepentingan yang memaksa. Selanjutnya ada Perpres atau peraturan presiden, di mana materi ini diperintahkan oleh undang-undang dan harus dilaksanakan oleh peraturan pemerintah dan dibuat oleh presiden. Selanjutnya ada PP atau peraturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah, yang tujuannya untuk melaksanakan peraturan pemerintah yang berada di atasnya, yaitu undang-undang. Selanjutnya ada Perdaprov. Perdaprov ini dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan gubernur. Selanjutnya ada Perda kabupaten atau kota. Ini sama juga seperti Perdaprov, namun Perda kabupaten dan kota ini dibentuk oleh DPRD kabupaten dan kota dengan persetujuan bupati atau wali kota. Selanjutnya saya akan membahas tentang materi proses hukum. Selanjutnya adalah materi proses hukum. Proses hukum ini dapat dibedakan menjadi 4, yakni yang pertama adalah amnesti, yaitu adalah pengampunan sebelum terjadinya proses hukum, di mana napi atau tersangka dapat melakukan proses hukum amnesti ini ketika sebelum mereka mendapatkan proses hukum. Selanjutnya ada abolisi atau pengampunan yang dilakukan ketika proses hukum itu sedang berjalan, di mana napi atau tersangka tersebut dapat melakukan proses hukum ketika mereka sedang melakukan proses hukum yang mereka jalani. Selanjutnya ada grasi
napi atau narapidana tersebut dapat melakukan proses hukum rehabilitasi ini untuk memulihkan namanya yang sudah tercoreng karena kesalahan yang mereka lakukan. Selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu bentuk-bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum itu dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah hukum tertulis atau written law dan hukum tidak tertulis atau unwritten law. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu tentang bentuk-bentuk hukum. Yang pertama adalah hukum tertulis. Hukum tertulis atau written law adalah hukum yang terdapat atau ditulis dalam peraturan perundang-undangan, di mana hukum tertulis ini dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang dikodifikasikan dan hukum yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan artinya hukum yang terdapat atau ditulis di dalam lembaran hukum suatu negara. Dengan adanya hukum tertulis yang dikodifikasikan memiliki banyak kelebihan, yaitu adanya kepastian hukum, keselarasan hukum, dan juga adanya penyederhanaan hukum. Contoh dari hukum tertulis antara lain yaitu hukum pidana yang ditulis pada KUHP pidana dan hukum perdata yang ditulis pada KUHP perdata. Kemudian materi selanjutnya tentang hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis atau unwritten law adalah hukum yang tidak terdapat atau tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan suatu negara, di mana hukum ini berasal dari adat istiadat dan juga kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Walaupun hukum ini tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan, namun hukum ini sudah dijadikan pedoman hidup bermasyarakat dalam suatu daerah. Akan tetapi, hukum ini dianggap bukan hukum yang pasti, karena hukum ini dapat berubah sesuai dengan waktu dan kebutuhan dari daerah tersebut. Contoh dari hukum tidak tertulis yaitu adalah hukum adat pada masing-masing daerah yang tidak dicantumkan ataupun tidak ditulis dalam undang-undang, tetapi hukum ini harus dipatuhi oleh daerah tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya adalah hukum menurut waktu berlakunya di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum ius constitutum dan ius constitudeum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara atau yang disebut dengan hukum positif. Contoh dari hukum ius constitutum adalah KUHP, KUH Perdata, dan undang-undang. Kemudian yang kedua adalah hukum ius constitudeum. Ius constitudeum adalah hukum yang tidak ditulis dalam peraturan perundang-undangan karena hukum ini dianggap atau diharapkan akan menjadi hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, di mana hukum ini adalah aturan prinsip yang sebenarnya telah masuk dan diatur di dalam konstitusi suatu negara, tetapi belum secara resmi dijadikan suatu hukum positif yang operasional. Contoh dari hukum ius constitudeum adalah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR ataupun pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di e-learning dan kami tutup dengan para Santi.